Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kita membayangkan sebuah negara yang selama ini dikenal dengan kekuatan udaranya, tiba-tiba kehilangan satu-satunya tempat perlindungan terakhirnya? Bandara internasional yang dulunya megah, kini hanya puing-puing yang berserakan. Di balik semua itu, ada cerita panjang yang membuat dunia menahan napas. Tonton sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah-kisah menarik lainnya yang membuka wawasan kita tentang dunia. Di suatu pagi yang tampak tenang, suasana di markas Komando Tinggi Iran terlihat berbeda dari biasanya. Ruang kendali yang biasanya sepi dan hening kini dipenuhi para jenderal senior, analis strategi, hingga operator intelijen. Beberapa layar besar memperlihatkan peta digital Timur Tengah, khususnya wilayah udara Israel, dengan banyak titik-titik merah yang terus berkedip. Serangan udara Israel ke salah satu pangkalan militer Iran di wilayah barat beberapa pekan sebelumnya telah menewaskan sejumlah perwira tinggi Garda Revolusi. Salah satunya adalah Komandan Hatam Al-Anbiya, yang dikenal sebagai otak strategi pertahanan rudal Iran. Serangan itu menembus sistem pertahanan Iran dan menjadi penghinaan besar bagi kedaulatan negara. Namun bagi Iran, luka bukan untuk ditangisi. Luka adalah alasan untuk merancang pembalasan yang tak terbayangkan. Melalui pertemuan tertutup yang dihadiri oleh para petinggi, keputusan akhir-akhirnya diambil. Operasi pembalasan strategis akan dilakukan. Tapi kali ini, bukan hanya Iran yang akan bergerak. Di selatan, kelompok Houthi di Yaman, yang selama ini dikenal hanya sebagai pemberontak bersenjata, menyatakan bahwa mereka akan bergabung dalam operasi ini. Kelompok ini telah mengalami perkembangan besar dalam teknologi drone dan rudal jarak menengah. Dengan arahan dari Teheran, mereka kini memiliki koordinat dan data intelijen yang dibutuhkan untuk menyerang target strategis Israel dari arah tak terduga. Langit tidak akan melindungi mereka, ujar seorang komandan Houthi dalam pesan internal yang bocor ke media Arab. Target utama sudah ditetapkan. Bandara Internasional Ben Gurion, jantung dari semua aktivitas sipil dan militer udara Israel. Lokasi itu dianggap sebagai simbol kekuatan sekaligus kelemahan. Jika lumpuh, maka seluruh sistem pertahanan dan logistik Israel ikut goyah. Di saat dunia masih sibuk dengan perundingan diplomatik yang tak kunjung menghasilkan solusi, Iran dan Houthi bergerak dalam senyap. Dalam waktu kurang dari 48 jam, lebih dari 70 peluncur rudal, drone kamikaze, dan sistem gangguan sinyal telah disiapkan. Operasi ini akan dilancarkan dengan presisi, waktu, dan tekanan psikologis yang besar. Malam menjelang hari H, suasana langit Timur Tengah terasa aneh. Tak ada lalu lintas pesawat seperti biasa. Iran telah memberi sinyal kepada sekutunya di kawasan untuk mengosongkan wilayah udara. Sementara itu, jaringan komunikasi bawah tanah antara Iran dan Houthi aktif tanpa henti. Pada pukul 1.47 dini hari waktu Teheran, perintah peluncuran akhirnya dikeluarkan. Bismillah. Mulai dari selatan dan timur. Dari lembah-lembah Yaman, puluhan drone kamikaze mulai meninggalkan pangkalan tersembunyi. Di waktu yang hampir bersamaan, dari dataran tinggi Iran, rudal-rudal balistik bermuatan hulu ledak termodifikasi mulai meluncur ke langit malam. Arah mereka sama, menuju satu titik pusat, Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Dalam hitungan menit, radar-radar di kawasan Timur Tengah mendeteksi aktivitas tak biasa. Tapi serangan ini bukan serangan biasa. Serangan ini adalah pernyataan bahwa Iran dan sekutunya tidak akan lagi diam saat kedaulatan mereka dilanggar. Langit yang tenang kini bersiap menjadi panggung pertempuran terbesar dalam sejarah udara kawasan. Dunia belum tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal pasti, balasan ini bukan sekadar simbolik. Langit malam di atas Tel Aviv terlihat seperti biasa. Tak ada tanda-tanda ancaman. Tak ada bunyi sirene. Tak ada radar yang berbunyi. Namun di balik semua itu, puluhan titik panas di langit mulai memasuki wilayah udara Israel secara serempak. Inilah awal dari operasi Langit yang Hancur. Sebuah operasi militer terkoordinasi antara Iran dan kelompok Houthi yang selama ini nyaris tak terdeteksi. Dunia internasional tak pernah mengira bahwa dalam waktu sesingkat ini, dua kekuatan non-sekutu formal bisa menyusun serangan udara dengan presisi dan kekuatan sebesar ini. Pukul 2.13 waktu Tel Aviv. Operator Iron Dome mulai mendeteksi anomali. Terlalu banyak objek udara yang masuk secara bersamaan. Biasanya hanya satu atau dua drone atau rudal dalam satu waktu. Tapi malam itu berbeda.
Lebih dari 70 objek meluncur dari berbagai arah, dengan kecepatan dan pola terbang yang membingungkan sistem pertahanan Israel. Drone-drone Houthi datang dari arah Laut Merah, memasuki wilayah Negev. Sementara rudal-rudal balistik Iran menghantam dari arah timur laut, membelah langit Yordania sebelum menukik tajam ke arah Tel Aviv. Serangan ini didesain bukan hanya untuk menghancurkan, tapi juga untuk melumpuhkan sistem pertahanan Israel secara menyeluruh. Mereka tahu titik-titik buta kami, ujar seorang komandan Iron Dome dalam laporan darurat. Ini bukan serangan acak. Ini adalah strategi yang dirancang dengan sangat teliti. Beberapa rudal sengaja diarahkan ke wilayah luar kota untuk mengalihkan perhatian sistem pertahanan. Akibatnya, Iron Dome menjadi kewalahan, menyebar terlalu luas, kehilangan fokus utama. Dan saat perhatian sistem pertahanan terbagi, rudal utama mulai menghantam sasaran sesungguhnya, Bandara Internasional Ben Gurion. Pukul 2.26. Serangan gelombang pertama menghantam menara pengawas. Kamera pengawas memperlihatkan ledakan besar di ujung terminal utama, memutus jaringan listrik dan komunikasi bandara. Operator-operator panik. Sebagian mencoba evakuasi. Sebagian lagi bertahan untuk menyelamatkan data penerbangan. Gelombang kedua masuk 2 menit kemudian. Drone kamikaze menghantam hanggar pesawat militer. Terdengar suara ledakan beruntun. Api menjalar cepat karena tumpukan bahan bakar jet. Langit Tel Aviv seketika berubah merah. Pesawat-pesawat sipil yang hendak mendarat dialihkan ke negara tetangga. Sementara itu, pesawat yang berada di dalam hanggar menjadi sasaran empuk. Ledakan membuat pesawat-pesawat terbakar seperti mainan plastik. Bandara yang dulunya megah, kini menjadi lautan api. Salah satu rudal menghantam landasan pacu utama. Sebuah kawah besar menganga di tengah jalur take-off, membuat seluruh aktivitas penerbangan lumpuh total. Tak ada pesawat yang bisa keluar. Tak ada yang bisa masuk. Pukul 2.45. Komando Pertahanan Israel akhirnya mengumumkan kondisi darurat nasional. Seluruh wilayah udara ditutup. Rakyat di sekitar Tel Aviv diminta berlindung di dalam bunker. Namun semuanya sudah terlambat. Bandara telah lumpuh total. Hanggar rata dengan tanah. Sistem radar offline. Ben Gurion bukan lagi bandara, tapi reruntuhan. Di Teheran, layar-layar di ruang kendali operasi menampilkan hasil serangan secara real-time. Para perwira Iran tidak bersorak. Mereka hanya diam. Serangan ini bukan untuk euforia. Ini adalah balasan atas penghinaan yang diterima tanah air mereka. Sebuah peringatan bahwa dominasi langit bisa berbalik arah. Sementara itu di sana, Yaman, para komandan Houthi mengirim pesan singkat ke Teheran. Target telah dilumpuhkan. Kami siap untuk fase selanjutnya. Langit memang tak selalu biru. Dan malam itu, langit benar-benar hancur. Langit Tel Aviv masih memerah. Suara sirene masih terdengar dari kejauhan, bersahut-sahutan dengan gemuruh api yang belum padam. Bandara Ben Gurion, simbol kemajuan, gerbang utama Israel menuju dunia luar, kini tinggal runtuhan dan asap tebal yang menggantung tanpa arah. Pukul 3.05 dini hari. Tim evakuasi darurat mulai bergerak menuju lokasi bandara. Tapi jalanan menuju kawasan itu macet total. Bukan karena kendaraan, melainkan karena puing-puing ledakan yang berserakan di mana-mana. Asap hitam menyelimuti cakrawala. Nyala api dari hanggar yang terbakar masih membubung. Sementara alarm gedung terus menyala meski tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Data awal kerusakan yang dirilis oleh militer Israel menyebutkan menara kontrol utama runtuh total. Landasan pacu utama dan 2 jalur taxiway rusak berat dan tak bisa digunakan. 3 hanggar militer dan 2 gudang logistik meledak dengan api yang sulit dipadamkan. Sistem navigasi, radar udara, dan komunikasi lintas negara sepenuhnya offline. Lebih dari 12 pesawat militer dan sipil hangus terbakar. 1 rudal bahkan dilaporkan menghantam terminal keberangkatan internasional, menyebabkan bagian atap ambruk dan kaca-kaca gedung pecah, berserakan ke seluruh lorong. Tak ada peringatan. Tak ada waktu untuk berlindung. Kekacauan melanda. Staf bandara, pilot, dan penumpang yang berada di dalam ruangan saat serangan terjadi, semuanya berhamburan menyelamatkan diri. Sebagian besar luka karena runtuhan atau terpapar ledakan. Beberapa yang berhasil keluar dari gedung utama menggambarkan situasi seperti di medan perang. Saya pikir ini akhir dunia,
ujar seorang pilot yang berhasil diselamatkan dengan luka bakar di wajahnya. Layanan darurat mencoba menjangkau setiap sudut, tapi api terlalu besar dan sistem air otomatis telah rusak. Tim medis hanya bisa menangani korban yang ditemukan di area luar. Di dalam, asap terlalu tebal. Beberapa personel terpaksa mundur karena kadar karbon tinggi di udara. Langkah-langkah tanggap darurat nasional pun diberlakukan. Penerbangan internasional ke Israel dibatalkan total. Perbatasan darat ke Yordania, Mesir, dan Lebanon ditutup untuk alasan keamanan. Seluruh bandara sipil lainnya berada dalam status siaga 1. Pemerintah mengeluarkan perintah evakuasi skala besar untuk warga Tel Aviv. Namun tetap saja, kerugian sudah terlanjur masif. Pusat logistik utama Israel telah lumpuh. Bandara yang menjadi pusat distribusi militer dan komersial kini tak bisa difungsikan bahkan sebagai tempat pendaratan helikopter bantuan. Israel menjadi negara tanpa gerbang udara. Dampak ekonomi langsung terasa. Pasar saham Tel Aviv anjlok 13% dalam waktu 3 jam sejak berita serangan menyebar. Investor panik. Maskapai luar negeri mengumumkan penangguhan semua rute menuju Israel. Kedutaan besar asing meminta seluruh warga mereka untuk segera meninggalkan Israel melalui jalur darat. Israel mencoba menenangkan publik, menyebut serangan ini kejutan tak terduga dan provokasi yang akan dibalas. Namun masyarakat sudah mulai meragukan narasi itu. Jika sistem pertahanan terbaik di dunia bisa ditembus, siapa yang bisa menjamin keamanan selanjutnya? Di sisi lain dunia terdiam. Tak ada pernyataan resmi dari Washington atau London dalam 3 jam pertama. Uni Eropa masih mengumpulkan data lapangan, dan PBB hanya memberi pernyataan netral agar semua pihak menahan diri. Padahal, bandara satu-satunya Israel baru saja dihapus dari peta aviasi global. Media global menayangkan siaran langsung dari Tel Aviv. Gambar drone yang beredar memperlihatkan kawah-kawah besar di landasan pacu, asap dari hanggar, dan bagian terminal yang hancur. CNN bahkan menyebutnya sebagai The Fall of the Sky Gate, kejatuhan gerbang langit. Sementara itu di Teheran, ruang komando pusat tetap sunyi. Tak ada perayaan. Tak ada tepuk tangan. Hanya bisikan doa dan evaluasi. Iran tahu, ini bukan akhir. Tapi ini adalah pukulan telak yang akan tercatat dalam sejarah konflik Timur Tengah. Bandara mereka runtuh. Kini giliran mereka yang merasa terkurung. Dan dunia menyaksikan. Tanpa suara, tanpa keberanian untuk menyela. Langit belum sepenuhnya terang ketika berita tentang kehancuran total Bandara Ben Gurion menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tak perlu menunggu siaran resmi, potongan video amatir dan rekaman satelit sudah lebih dulu menyampaikan pesan yang tak bisa dibantah. Israel telah kehilangan gerbang udaranya. Dalam hitungan menit, media internasional mengubah siaran pagi mereka menjadi breaking news permanen. Judul-judul besar menghiasi layar. Shockwave in Tel Aviv, Bandara Israel luluh lantak. Iron Dome breached. Serangan terkoordinasi Iran Houthi lumpuhkan bandara internasional. Langit Israel tidak lagi aman. CNN, Al Jazeera, BBC, hingga stasiun-stasiun Asia seperti NHK dan Al Arabiya menayangkan tayangan langsung dari atas reruntuhan bandara. Gumpalan asap hitam masih naik ke langit. Ambulans dan truk pemadam lalu lalang di sekitar puing-puing. Wajah-wajah panik, debu yang menutupi tubuh, dan nyala api yang belum juga pada menjadi pemandangan yang membekas di memori banyak orang. Namun bukan hanya Tel Aviv yang kacau. Dunia pun diam. Presiden Amerika Serikat belum mengeluarkan pernyataan. Hanya juru bicara Gedung Putih yang menyebutkan bahwa pihaknya sedang menelaah situasi dengan sangat serius dan akan merespon secara proporsional. Namun publik dunia tahu, itu hanyalah kalimat diplomatik yang datar. Dari Brussels, Uni Eropa mendesak penahanan diri dari semua pihak. Namun ketika ditanya apakah akan ada bantuan militer terhadap Israel, tak satu pun negara anggota memberikan kepastian. PBB menggelar rapat darurat. Namun sidang itu berlangsung lambat, penuh silang pendapat, dan berakhir tanpa resolusi. Dunia sedang menyaksikan peristiwa paling menghentak di Timur Tengah dalam 2 dekade terakhir. Namun tak seorang pun terlihat benar-benar ingin campur tangan langsung. Sementara itu, dukungan tak terduga mulai bermunculan. Di sejumlah kota besar di Timur Tengah, rakyat turun ke jalan, bukan untuk merayakan kekerasan, tapi menyuarakan simbol bahwa dominasi udara Israel bukanlah kebenaran mutlak. Di Damaskus, Beirut, hingga Baghdad,
Mural bertuliskan, "Langit tak lagi milik Zionis," mulai muncul di dinding-dinding kota. Di Yaman, rakyat Houthi menggelar doa syukur besar-besaran di sana. Bahkan di Turki dan Pakistan, tagar Skygate Down menjadi trending topik internasional. Namun, di sisi lain, rasa takut juga menyelimuti. Investor menarik dana mereka dari sektor aviasi Timur Tengah. Harga minyak melonjak 9% dalam semalam. Maskapai-maskapai besar menangguhkan rute ke Israel, hingga waktu yang belum ditentukan. Kedutaan besar negara-negara barat mulai mengevakuasi warganya dari Tel Aviv, Jerusalem, hingga Haifa. Yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya efek domino diplomatik. Beberapa negara yang sebelumnya menjalin normalisasi dengan Israel melalui kesepakatan Abraham, mulai mengevaluasi ulang hubungan tersebut. Delegasi dari negara Teluk bahkan dilaporkan menarik duta besarnya secara diam-diam. Dan Israel diam dalam tekanan. Para pemimpin militer Israel sibuk mengevakuasi sisa-sisa peralatan dari bandara yang hancur. Pemerintah berupaya menenangkan warganya dengan janji akan segera membangun kembali. Namun rakyat tahu, membangun fisik lebih mudah daripada membangun kepercayaan yang runtuh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, Israel menyadari bahwa mereka bisa diserang dari dua arah sekaligus, dan tak ada aliansi yang cukup cepat datang menyelamatkan mereka. Di Teheran, pernyataan resmi keluar singkat. Iran menyebut serangan itu sebagai langkah pertahanan aktif atas serangan Israel sebelumnya. Mereka menekankan bahwa target hanya difokuskan pada instalasi strategis dan bukan ditujukan untuk warga sipil. Sementara itu, kelompok Houthi menyampaikan bahwa mereka akan tetap siaga dan mendukung setiap langkah Teheran untuk menjaga martabat wilayah Muslim yang telah lama dinistakan. Dan dunia tetap diam. Bukan karena tidak tahu apa yang terjadi, tetapi karena tahu seberapa dalam makna dari kejatuhan bandara itu. Bukan hanya simbol kehancuran Israel semata, tapi juga simbol bahwa keseimbangan kekuatan dunia mulai bergeser. Langit Timur Tengah belum kembali tenang. Di balik asap yang belum sirna dari Bandara Ben Gurion, dunia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar aksi balasan. Ini adalah momen yang mengubah struktur keamanan regional, bahkan mungkin peta geopolitik dunia. Pagi hari setelah serangan, Tel Aviv sunyi dalam kegelisahan. Masyarakat berdiam diri di rumah. Jalanan lengang, pasar tutup, dan layanan publik dibatasi. Pemerintah mengumumkan status darurat nasional. Namun, alih-alih menenangkan publik, pengumuman itu malah memperkuat satu kenyataan pahit. Israel tidak siap untuk ini. Sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan, runtuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Iron Dome, yang menjadi simbol keunggulan militer Israel, tak mampu menghalau jumlah rudal dan drone yang masuk secara bersamaan. Bahkan Arrow dan David's Sling, dua sistem pencegat jarak menengah dan jauh, gagal merespons cepat karena banyaknya umpan dan gangguan elektronik yang digunakan oleh Iran dan Houthi. Laporan intelijen internal Israel bocor ke media. Disebutkan bahwa serangan ini kemungkinan besar telah direncanakan selama lebih dari 6 bulan. Jalur komunikasi antara Teheran dan Sana telah menggunakan sistem enkripsi baru, dan seluruh operasi tampaknya dilakukan tanpa satupun sinyal radio yang bisa ditangkap satelit barat. Yang lebih mengejutkan, Iran diketahui menggunakan satelit mata-mata miliknya sendiri untuk membaca celah sistem radar Israel, termasuk kelemahan rotasi shift personel pertahanan udara. Ini bukan perang biasa. Ini adalah perang generasi baru. Perang yang dipandu oleh data, presisi, dan kehendak politik yang kuat. Pemerintah Israel menggelar rapat darurat kabinet. Ketegangan memuncak. Sebagian besar pejabat militer mendesak agar dilakukan serangan balasan besar-besaran ke Iran dan Yaman. Namun sebagian lainnya meminta jeda, menyadari bahwa Israel sedang dalam kondisi terburuk untuk memulai konfrontasi besar. Perdana Menteri hanya berkata satu kalimat, dingin dan tajam. Jika kita tidak menunjukkan kekuatan, kita akan kehilangan segalanya, termasuk rasa takut musuh terhadap kita. Tapi keputusan itu bukan hanya soal ego. Serangan balasan membutuhkan landasan udara, dan saat ini, Israel tidak punya satupun bandara yang sepenuhnya operasional. Bahkan bandara militer di Negev dalam status siaga, khawatir menjadi target berikutnya. Sementara itu, reaksi dunia berubah dari diam menjadi siaga. Amerika Serikat mulai mengirimkan kapal induk Laut Tengah, namun belum memberi izin langsung untuk campur tangan. Uni Eropa menggelar pertemuan darurat yang berakhir tanpa resolusi yang konkret.
China dan Rusia hanya memberikan pernyataan umum soal pentingnya stabilitas regional. Tak ada yang bergerak cepat. Iran menangkap sinyal itu. Serangan ini, yang awalnya hanya balasan terbatas, berubah menjadi kemenangan diplomatik yang mengejutkan. Dalam waktu 48 jam setelah bandara Israel hancur, nilai tukar shekel jatuh ke titik terendah dalam 15 tahun. Warga asing dievakuasi melalui jalur darat menuju Amman dan Kairo. Aktivitas pelabuhan Haifa dihentikan karena takut serangan lanjutan. Lebih dari 70% penerbangan internasional menuju Israel dibatalkan tanpa batas waktu. Di dunia Arab, dukungan moral terhadap Iran dan Houthi meningkat drastis. Meski para pemimpin negara-negara Teluk berhati-hati dalam bersuara, rakyat mereka sudah lebih dulu menyatakan sikap. Di media sosial, jutaan orang menyebut momen ini sebagai hari ketika langit Israel jatuh. Lagu-lagu perlawanan dinyanyikan di jalan-jalan. Poster wajah jenderal Iran dan pemimpin Houthi beredar di pasar-pasar. Bahkan di beberapa negara yang telah menjalin normalisasi dengan Israel, muncul tekanan publik agar hubungan itu segera dihentikan. Namun, kemenangan ini bukan tanpa risiko. Israel bukan bangsa yang diam saat terpojok. Komando tertinggi IDF mulai menyusun rencana balasan besar-besaran. Pesawat-pesawat tempur yang tersisa mulai dipindahkan ke pangkalan darurat. Kapal selam bersenjata rudal mulai bergerak diam-diam di Laut Merah dan Mediterania. Dunia tahu, balas dendam Israel bukan soal jika, tapi soal kapan. Sementara itu, Iran tetap tenang. Presiden Iran menyampaikan pidato nasional dengan suara lantang namun tetap formal. Kami tidak ingin perang. Tapi jika bangsa kami dihina dan tanah kami dilukai, maka kami akan membalas. Kami tidak ingin mendominasi langit. Kami hanya ingin dihormati di bawah langit yang sama. Kini dunia menghadapi titik balik. Satu serangan telah mengubah semuanya. Dominasi udara, persepsi kekuatan, bahkan aliansi lama yang dulu dianggap tak tergoyahkan, kini mulai retak. Inilah titik ketika perang tidak lagi diputuskan oleh jumlah senjata, tapi oleh keberanian untuk menghantam titik paling tak terduga dari musuh. Dan ketika Bandara Ben Gurion hancur, bukan hanya bangunan yang runtuh, tapi juga kepercayaan bahwa langit akan selalu aman. Langit, selama ini menjadi kebanggaan dan perlindungan terakhir bagi Israel, kini menjadi sumber ketakutan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Bagi negara yang selama puluhan tahun mengandalkan superioritas udara, malam jatuhnya Bandara Ben Gurion bukan hanya tragedi, melainkan titik patah sejarah. Pagi ketiga setelah serangan, pesawat-pesawat pengintai Israel menyisir langit Yaman dan perbatasan barat Iran. Tapi perintah untuk menyerang belum kunjung turun. Bukan karena kurang nyali, tapi karena satu fakta pahit, Israel tidak lagi punya kendali penuh atas udaranya sendiri. Semua pangkalan militer siaga satu, namun tak ada yang benar-benar bisa dijadikan pusat komando udara. Sistem komunikasi terganggu, landasan alternatif penuh kerusakan, dan beberapa radar masih belum pulih sejak serangan. Langit Israel kini penuh lubang, secara harfiah dan strategis. Sebuah laporan rahasia yang bocor ke media lokal mengungkap bahwa lebih dari 40% sistem Iron Dome sedang dalam proses perbaikan. Rudal pencegat menipis. Beberapa bagian dari sistem Arrow dan Davies Link rusak akibat kelebihan beban selama gelombang serangan. Kondisi ini membuat satu realitas menyakitkan muncul. Israel tidak bisa menjamin keselamatan udara bagi rakyatnya. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya negara itu, sebagian besar warga Tel Aviv diminta tidak melakukan perjalanan keluar rumah selama lebih dari 3 jam. Layanan publik dibatasi. Sekolah ditutup. Bahkan rumah sakit dialihkan ke bunker perlindungan karena kekhawatiran akan serangan lanjutan. Di langit yang sama, Iran dan Houthi masih mengudara. Drone-drone intai kecil masih terbang rendah di perbatasan utara Israel, bukan untuk menyerang, tapi untuk menunjukkan kehadiran. Kehadiran yang cukup untuk membuat sistem pertahanan tetap tegang. Kehadiran yang memaksa Israel menghabiskan energi dan logistik hanya untuk berjaga. Dan itu berhasil. Para ahli strategi menyebut ini sebagai strategi kejenuhan udara, membanjiri langit musuh dengan ancaman konstan hingga musuh tidak bisa lagi membedakan mana serangan nyata dan mana hanya pengalihan. Sementara itu di Yerusalem, rasa percaya diri mulai runtuh. Pertanyaan publik mengalir deras. Mengapa sistem pertahanan bisa ditembus? Mengapa sekutu tak segera membantu? Dan yang paling menakutkan, apakah kita benar-benar sendirian sekarang?
Survei internal menunjukkan bahwa lebih dari 65% warga Israel merasa kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan militer untuk melindungi mereka dari serangan skala besar. Angka itu belum pernah muncul sebelumnya. Di negara yang hidup dalam situasi rawan sejak berdiri, kepercayaan adalah segalanya. Dan saat ini, kepercayaan itu telah runtuh bersama bandara mereka. Para pemimpin negara lain mulai mengambil sikap hati-hati. Amerika Serikat, meskipun telah mengirim armada ke Laut Tengah, tetap menahan diri dari campur tangan langsung. Inggris dan Prancis menekankan pentingnya proses diplomatik yang tidak menguntungkan satu pihak. Rusia dan Cina, di sisi lain, menyerukan penyelidikan independen internasional dan justru menyalahkan agresi Israel sebelumnya sebagai pemicu utama. Artinya jelas, Israel sedang tidak punya panggung global. Iran memanfaatkan momentum ini dengan cerdas. Mereka tidak melanjutkan serangan, tidak meluncurkan rudal tambahan, tidak menembus lebih dalam. Mereka tahu, kerusakan paling besar bukan pada bangunan, tapi pada mental. Presiden Iran dalam wawancara internasional berkata, "Kami tidak ingin menghancurkan negeri. Kami ingin agar dunia menyadari bahwa selama ini langit bukan milik satu pihak. Kami hanya meminjamnya sejenak, dan menunjukkan bahwa kami pun bisa menyentuhnya." Serangan itu telah selesai. Tapi efeknya baru saja dimulai. Israel kini berada dalam bayang-bayang serangan susulan. Mereka tak tahu kapan langit kembali aman. Mereka tidak tahu dari mana serangan bisa datang lagi. Dan yang lebih menakutkan, mereka tak tahu siapa yang benar-benar berdiri di belakang mereka saat ini. Langit yang dulu menjadi tempat berlindung, kini menjadi sumber keresahan. Langit yang dulu dijaga dengan segala teknologi tercanggih, kini menjadi lubang luka terbuka. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, dunia melihat, langit pun bisa tak lagi melindungi. 3 hari telah berlalu sejak malam itu. Malam ketika rudal dan drone menghujani bandara utama Israel dan mengubah gerbang udara itu menjadi puing-puing yang membara. Namun, abunya masih membumbung, dan dampaknya tak kunjung padam. Bukan hanya api yang belum sepenuhnya padam dari hanggar yang terbakar, tapi juga residu ketakutan dan ketidakpastian yang terus melingkupi langit Israel. Kota Tel Aviv kini tampak seperti kota dalam film fiksi pasca perang. Sepi, tertutup kabut asap, dan penuh penjagaan militer di setiap persimpangan jalan utama. Di balik reruntuhan Bandara Ben Gurion, tim forensik dan teknisi bekerja tanpa henti. Mereka bukan hanya mencari sisa-sisa dari sistem radar dan alat komunikasi yang mungkin bisa diperbaiki, tapi juga menelusuri bagaimana bisa titik paling vital dari pertahanan udara Israel dijebol dalam waktu yang begitu singkat. Ditemukan bahwa jalur koordinat yang dipakai drone Houthi berasal dari teknik navigasi mutakhir berbasis citra satelit, bukan GPS biasa. Rudal Iran diketahui dilengkapi dengan sistem pemecah sinyal radar, membuat mereka lolos dari deteksi pada menit-menit awal. Kombinasi dua kekuatan non-negara dan negara ini, untuk pertama kalinya, melahirkan taktik perang yang benar-benar baru, kolaboratif, presisi, dan mematikan. Sementara itu di kawasan politik, tekanan kepada pemerintah Israel semakin membesar. Oposisi menuntut pengunduran diri Menteri Pertahanan. Rakyat mulai kehilangan kesabaran. Mereka tidak hanya marah karena bandara hancur, tapi karena rasa aman itu dirampas tanpa perlawanan berarti. Di jalanan Yerusalem, demonstrasi berlangsung dengan spanduk bertuliskan, "Jika langit tak melindungi kami, lalu apa yang kami percayai?" Perasaan terisolasi makin menguat. Sekutu-sekutu tradisional belum menunjukkan sikap tegas. Dukungan moral datang, tapi bantuan nyata belum mendarat. Sementara dunia masih berhitung, Israel sibuk membangun ulang, tidak hanya fisik bandara, tapi juga strategi dan narasi. Di sisi lain Timur Tengah, Iran dan Houthi tidak melanjutkan serangan. Mereka diam, bahkan ketika posisi mereka sedang kuat. Tapi diam itu justru lebih menggentarkan. Bagi Israel, ketenangan di pihak lawan adalah ancaman yang tak kasat mata. Iran tahu betul, kekuatan bukan soal jumlah rudal yang ditembakkan, tapi sejauh mana lawan mengurung diri karena takut serangan berikutnya. Dan itulah yang terjadi. Dalam waktu singkat, Israel harus menyebar sumber daya untuk mempertahankan langit yang dulu mereka kuasai penuh. Langit kini menjadi musuh tak terlihat. Efek dari serangan ini merembet ke berbagai penjuru dunia. Bursa saham di Asia dan Eropa mulai melemah karena ketakutan akan konflik regional berkepanjangan.
Harga minyak terus naik karena ancaman gangguan stabilitas di jalur perdagangan utama Laut Merah. Penerbangan komersial internasional dialihkan jauh dari kawasan Timur Tengah. Dan lebih dari 20 negara memperketat sistem pertahanan udaranya, khawatir skenario serupa bisa terjadi di negara mereka. Serangan itu telah mengubah paradigma. Jika negara dengan pertahanan sekuat Israel saja bisa dilumpuhkan, siapa yang bisa merasa benar-benar aman? Di dalam negeri Iran, suasana sebaliknya. Rakyat turun ke jalan dengan wajah penuh semangat. Namun, tak ada sorak-sorai berlebihan. Pemerintah justru menjaga agar narasi tetap terkendali. Presiden Iran, dalam pidato di hadapan parlemen, menegaskan, "Kami bukan mencari perang. Kami mencari keadilan. Kami tidak merayakan kehancuran musuh. Kami hanya menunjukkan bahwa dunia harus menyadari bahwa ketimpangan kekuatan tidak bisa terus dibiarkan." Kemenangan ini tak dirayakan dengan parade, tapi dengan pesan bahwa langit, sebesar dan sekuat apapun, bisa runtuh bila dijaga oleh kesombongan. Akhirnya, dunia mulai berbicara. PBB mengusulkan zona netral udara di atas wilayah sensitif. Negara-negara besar menyerukan perundingan, bukan karena peduli, tapi karena takut perang berikutnya tak lagi melibatkan drone dan rudal, melainkan nuklir dan kehancuran besar-besaran. Dan di antara semua itu, Israel masih menyapu puing-puing, bukan hanya dari bandara, tapi juga dari rasa kepercayaan yang telah berubah jadi abu. Abu itu masih membumbung. Di langit, di hati rakyat, dan di catatan sejarah. Abu dari satu malam, yang telah mengubah segalanya.